Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita. Karena itu pandangan kita, pengertian kita, pemahaman kita perlu benar. Karena itu penting sekali untuk kita mengenali Tuhan, mengenali Allah lewat firman-Nya. Kenapa penting firman Tuhan dalam hidup kita? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu ketika kita memahami, mengerti firman, di situ kita akan bertumbuh mengenali Allah. Bapak Ibu tahu bahwa iman kita tidak mungkin akan melebihi pengenalan kita kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan, A.W. Tozer, berkata bahwa kualitas doa kita sangat ditentukan oleh pengenalan dan pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi doa-doa kita tidak yakin. Kenapa? Karena kita nggak mengenali siapa Tuhan yang kita sembah. Karena itu doa kita ini sangat ditentukan oleh pengenalan kita, pengalaman hubungan kita dengan Tuhan. Dan doa ini merupakan tanggapan terhadap persahabatan dan kasih Tuhan. Jadi bagaimana mungkin, makanya James M. Houston berkata bahwa bagaimana mungkin kita, saudara, bisa mengalami realitas pengenalan akan Tuhan kalau kita nggak memiliki pengenalan, persekutuan dengan Tuhan. Hamba Tuhan yang lain berkata, kita tidak mungkin bisa mempercayai, mencintai, melayani, memuji, menyembah Tuhan yang nggak kita kenal. Itulah yang Yesus katakan kepada wanita di Perigi Yakub, engkau menyembah apa yang engkau tidak kenal. Aku menyembah Allah yang aku kenal. Bagaimana mungkin saudara, Allah yang maha besar, maha misteri, sulit dipahami oleh akal pikiran manusia, saudara bisa kenali dengan kepintaran kita? Nggak mungkin. Karena itu Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengan sepenuh hati aku berusaha mengenal Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dengan sepenuh hati aku berusaha mengenal Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa hanya Yesus, anak Allah yang di pangkuan Allah, itulah yang menyatakan keberadaan Allah. Dan dia adalah firman. Dan firman itu adalah dirinya sendiri. Karena itu saya ingin mendorong kita semua, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam keserupaan, kesegambaran dengan Allah. Nah, dan saya kemarin mengatakan bahwa cirinya seseorang itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah lewat firman Tuhan adalah pandangannya mengalami perubahan. Tujuan hidupnya mengalami perubahan. Ya, dia nggak hanya hidup lagi. Kita ini begitu lahir, kita lahir di dalam dosa. Kita semua tidak ada yang benar, seorang pun gak ada yang benar. Kita diremas, dibentuk, menyatu dengan apa? Dengan pandangan-pandangan yang salah. Sehingga ketika kita mengenali Tuhan, tujuan hidup kita pasti akan berubah arahnya. Kalau arahnya tadi hanya untuk diri kita, semata-mata semua hanya untuk diri kita, sekarang kita mulai beralih. Tujuan dan pandangan kita mulai berubah. Tujuan dan arahnya mulai kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Kita lihat Rasul Paulus. Dulu hidupnya semata-mata hanya untuk dirinya sendiri. Ya, tapi ketika dia mengenali Tuhan, hidupnya berubah. Bahkan dia ditentukan menginjil itu bukan untuk orang Yahudi, tapi dia rela katanya terkutuk demi orang-orang Yahudi. Ya, Musa yang dulu pandangan hidupnya, tujuan hidupnya semata-mata hanya untuk dirinya, kebesaran dirinya, mulai mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dan semua orang yang kita lihat di dalam Alkitab, ketika dia mengenali Tuhan lewat firman Tuhan, hidupnya berubah. Petrus yang tadi semata-mata hidupnya hanya untuk ikan, satu hari semalam-malaman dia sudah bekerja keras dan tidak dapat apa-apa. Ketika para nelayan sedang membersihkan jaringnya, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, aku mau pakai perahumu, tolakan sedikit dari pinggir pantai. Dan dia mulai berkhotbah. Setelah itu
Yesus berkata kepada Petrus, coba lemparkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Dan waktu itu adalah pagi ya, sedikit siang mungkin jam 10-an ya. Dan biasanya seorang nelayan, dan Petrus adalah keturunan nelayan ahli dalam bidang perikanan. Tetapi ketika Yesus berkata, dia berkata, guru udah semalam-malaman nih aku menjala. Tidak ada satu ekor ikan pun. Tapi Bapak Ibu lihat, tapi karena engkau yang berbicara, aku mau taat. Dan ketika dia melemparkan jalanya, Alkitab berkata, jala itu penuh dan hampir koyak. Dan ternyata satu perahu itu nggak cukup. Dia harus memanggil satu perahu lagi. Dan itu hampir tenggelam. Dan saudara ingat, Petrus seorang nelayan, hidupnya semata-mata tujuannya adalah ikan mencari untung untuk makan. Tapi ketika sudah dibawa ke pantai, aneh sekali. Alkitab berkata waktu itu dia tersungkur, dia merasa tidak layak. Pergilah dari aku Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, dia meninggalkan hasil tangkapannya yang merupakan tujuannya, yang merupakan pencapaiannya, cita-citanya, keinginannya, harapannya adalah ikan. Tapi aneh, justru peristiwa itu membuat pandangannya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Dan Yesus berkata, engkau bukan lagi penjala ikan. Engkau adalah penjala manusia. Jadi orang yang sudah mengenali Allah dengan benar, pandangannya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Tadinya kepada ikan, sekarang kepada manusia. Dan kita tahu Petrus dalam pelayanannya akhirnya dia mati disalib dengan kepala di bawah. Dia terbeban ya, untuk membawa orang kepada Kristus. Dia memberi waktunya, memberi hatinya untuk manusia. Karena itu salah satu ciri kalau saudara semakin mengenali Allah lewat firman-Nya, saya percaya pandangan dan tujuan hidup kita berubah dan kita punya keterbebanan terhadap jiwa-jiwa. Ya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menjadi orang Kristen, beribadah, baca Alkitab, tapi ternyata saudara masih hidup untuk diri sendiri? Pandangan tujuan hidup saudara hanya tertuju kepada diri saudara. Dan ingat, salah satu dosa yang akan terjadi di akhir zaman adalah mencintai diri sendiri. Ya, tidak peduli dengan orang lain, cinta kepada diri sendiri. Ya. Dan hari ini jangan sampai kita terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang mulai masuk ke dalam kekristenan, gereja modern. Gereja mementingkan diri sendiri, nggak peduli satu dengan yang lain. Ya, saya melihat aneh saja hari-hari ini, tapi kita jangan sampai terjebak. Karena itu saya berdoa dan mengajak kita untuk terus mempelajari, membaca firman, merenungkannya, menghidupinya dalam hidup kita. Dan kalau saudara semakin mengenali Allah, pandangan saudara, tujuan saudara berubah. Kita akan semakin mencintai Tuhan dengan mencintai manusia. Kita pasti punya waktu untuk melayani jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.